Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sekalian sehat selalu dan siap untuk mendengarkan firman pada hari ini. Izin sebelumnya perkenalkan nama saya Joshua Reinhard Stephen Saetian dan di sini saya akan membawakan firman pada kali ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan atas kamu pada hari kali ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya berkatilah firman yang akan disampaikan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya inilah doa anak hamba-Mu ya Tuhan yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman sekalian, untuk firman yang akan saya bawa kali ini tuh, dengan memiliki tema yaitu peduli berbuah berkat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peduli berbuah berkat nih? Oke, teman-teman mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 41 ayat yang pertama sampai yang keempat. Mazmur 41 ayat yang pertama sampai keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu adalah Doa Minta Penyembuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Terpujilah Yesus. Oke, teman-teman, saya mau nanya nih. Nah, teman-teman pernah nggak sih itu, menolong sesama waktu susah gitu? Nah, ketika misalnya nih, adalah satu teman kita yang kesusahan, misal ngerjain tugas atau mau ulangan tapi bingung belajarnya itu gimana sih, temannya itu kan sampai bolak-balik baca buku, kadang apa, kayak nggak tahu apa masuk ininya, teman-teman bantu dia. Nah, pasti harapan teman-temannya itu merasa bahagia kalau ketika menolong orang. Misalkan, eee, kalau contoh sederhananya itu bantu nenek-nenek nyebrang jalan, biasanya hal yang umum ya. Biasa kalau lampu merah itu, kalau saya lihat itu, kadang ada anak muda bantu, nuntun mandu nenek-nenek yang udah pakai tongkat, biasanya itu pergi nyebrang. Nah, pergi nyebrang. Nah, harapannya itu kita merasa bahagia. Kenapa? Karena kita sedia melibatkan diri dalam kesusahan orang lain. Jadi kita itu sudah siap. Kita itu sedia untuk menolong orang lain. Menolong sesama kita yang membutuhkan. Nah, untuk bacaan Alkitab hari ini tuh kita itu menyorot ya, menyorot sikap seseorang yang menaruh perhatian sama orang lain alias peduli. Jadi kita akan membahas lebih lanjut bagaimana peduli seperti itu. Nah, oke. Untuk konteksnya, kalau kita lihat lagi di Mazmur 40 Mazmur ini ya, Mazmur ini merupakan sebuah kumpulan nyanyian ya dan doa bangsa Israel. Nah, kalau dikulik dari Mazmur 41 itu merupakan doanya Daud yang kemungkinan besar ditulis pada masa sulitnya di dalam hidupnya. Yang mungkin merasa dia dalam keadaan sakit ataupun dikhianati gitu. Nah, di Mazmur ini juga menggambarkan tentang berkat bagi orang yang peduli terhadap sesama, khususnya mereka yang lemah dan membutuhkan. Jadi di Mazmur 41 ini itu menjelaskan bahwasanya ya tentang yang ini peduli terhadap sesama
khususnya ya bagi yang lemah dan membutuhkan gitu bantuan. Nah, kemudian pada zaman Daud, kepedulian terhadap orang miskin dan yang lemah itu sangat penting. Karena mereka seringkali terpinggirkan dan membutuhkan uluran tangan. Jadi ketika zamannya Daud itu tuh benar-benar orang miskin, orang yang putus asa, orang yang lemah itu sangat perlu sekali topangan. Sangat perlu sekali perhatian. Kenapa? Karena ya mereka itu merasa dikucilkan oleh warganya, oleh apa segala macam gitu, dikucilkan. Jadi ketika mereka membutuhkan itu, kita harus bisa menolong mereka. Ketika mereka ini apa sih namanya, meminta mohon itu ya kita harus menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama. Nah, konteks ini juga relevan bagi kita saat ini di mana kita itu masih banyak yang membutuhkan bantuan dan perhatian. Gitu. Nah, untuk secara garis besarnya itu Mazmur 41 ayat yang pertama sampai yang keempat nih ya. Kalau kita bacanya itu habis sampai 14. Nah, untuk Mazmur 41 ayat 1 sampai yang keempat itu menekankan berkat bagi yang orang yang peduli kepada yang lemah dan miskin. Nah, pemazmur menyatakan bahwasanya Tuhan akan melindungi, memelihara, dan memberkati mereka yang menunjukkan belas kasihan. Jadi Tuhan itu bakal apa istilahnya memberkati kita kalau kita itu peduli terhadap sesama kita yang susah. Nah, itu dia. Nah, kemudian Tuhan akan membebaskan mereka dari bahaya, memberikan kesembuhan saat sakit, serta menjaga mereka dalam kesusahan. Nah, ayat-ayat ini juga menegaskan bahwasanya kepedulian terhadap sesama adalah tindakan yang diperhitungkan Tuhan dan mendatangkan kasih serta pemeliharaannya. Jadi teman-teman sekalian, kita di sini ditekankan untuk peduli. Peduli dulu terhadap sesama kita. Gitu. Nah, kalau kita kulik lagi dari ini, ya kalau kita gali lagi nih, pemazmur nih yaitu Daud memulai nyanyiannya dengan menyatakan, kalau dibaca di ayatnya yang kedua A, itu dikatakan bahwasanya di sini, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Loh, kok bisa sih? Kok harus berbahagia ketika kita melihat orang lemah? Kenapa? Karena ada beberapa alasan yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yakni orang yang memperhatikan orang lemah kepada Tuhan akan meluputkan dia pada hari malapetaka. Melindungi dia dan akan memelihara nyawanya. Nah, tak akan membiarkan dia diserahkan kepada nafsu musuh, menolong dia. Nah, dan memulihkannya dari sakit penyakit. Kalau kita baca dari ini ya, dari sampai 2B sampai ayat yang keempat habis. Kenapa kita harus berbahagia ketika memperhatikan orang lemah? Karena begitu besar berkat yang akan kasih Tuhan kepada kita apabila kita peduli terhadap sesama kita yang susah. Apabila kita peduli terhadap orang yang membutuhkan bantuan kita. Ya. Jadi ketika mereka membutuhkan bantuan kita, kita harus bisa memberikan yang terbaik. Memberikan yang bantuan yang bisa istilahnya tercover gitu. Nah, itulah sungguh luar biasanya yang Tuhan sudah sediakan berkat bagi mereka yang mau peduli dengan sesamanya. Nah, inilah menjadi bukti kasih kepada Tuhan yang mewujudkan dalam kasih sesama kita. Jadi Tuhan itu udah menyediakan berkat bagi kita. Berkat apabila kita mau peduli terhadap sesama kita. Kalau kita baca dari ayat yang ke-2B sampai yang ke-4 sampai habis gitu. Nah, selanjutnya ini adalah poin-poinnya itu ada beberapa poin yang sudah saya catat. Yang pertama adalah memperhatikan orang lemah.
Nah, kata memperhatikan sendiri dalam bahasa Ibrani itu hoda'a, yang mengandung arti yang lebih dalam itu dari sekedar melihat. Jadi bukan memperhatikan tuh apa ya, istilahnya lebih dalam lagi daripada melihat. Kalau melihat kan cuma gitu, biasanya cuma melihat aja. Tapi kalau memperhatikan, itu tuh dia ada rasa-rasa simpati sama rasa empati ketika melihat misalnya nih, apa ya, orang apa sih namanya, kadang pemulung di jalanan gitu. Kalau kita lihat doang, ah pemulungnya. Tapi kalau kita memperhatikan, ih pemulung kok kasihan kali ya lihatnya ya. Sedih kali loh aku nengoknya. Sampai dia ngais-ngais sampah tiap hari demi makan, demi sesuap nasi. Gitu loh, demi sesuap nasi. Mereka harus ngais-ngais sampah, kadang mereka dapat bayarannya pun juga tidak ini gitu. Jadi perhatian mereka itu lebih dalam gitu loh. Jadi ini berarti juga sungguh-sungguh peduli mempertimbangkan kebutuhan mereka dan bertindak untuk membantu orang lemah. Membantu gitu. Orang lemah biasanya merujuk pada orang miskin, sakit, tertindas atau mereka yang membutuhkan pertolongan. Jadi ketika apa ya, kita memperhatikan orang yang lemah, orang yang ini kadang kita itu aduh, kalau memperhatikannya ingat ya, beda konteksnya dengan melihat aja yang tadi sudah saya sampaikan. Ketika apa? Kita melihat memperhatikan kadang rasanya tuh aduh, kayak ada yang kurang, ada yang kurang. Kasihan nengoknya gitu. Jadi ada kalau memperhatikan itu ada rasa simpati dan empati di dalam diri kita yang membuat merasa ibah gitu. Jadi seperti itu. Nah, di poin yang kedua itu adalah Tuhan akan meluputkannya pada waktu celaka. Nah, ini adalah janji perlindungan Tuhan bagi orang yang peduli. Ya. Jadi ketika kita dalam masa sulit, Tuhan akan hadir dan menolong. Jadi ketika kita peduli terhadap sesama kita, di masa nanti kita waktu sulit, Tuhan pasti ada menolong kita. Jadi makanya kita itu bukannya apa? Kita itu harus peduli dulu terhadap sesama kita. Kita itu harus menunjukkan kasih kepada sesama kita. Kita itu juga harus menunjukkan apa ya? Istilahnya kepedulian kita terhadap sesama kita. Gitu. Jadi ketika waktu kita sulit jangan apa ya, mana ya, tetap berserah pada Tuhan aja gitu. Maka Tuhan akan menolong kita gitu. Kemudian di poin yang ketiga itu ada melindungi dan memelihara nyawanya di ayat yang ketiga. Nah, Tuhan itu nggak hanya melindungi secara fisik, tapi juga memelihara kehidupan rohani dan memberikan kebahagiaan bagi kita. Jadi Tuhan itu nggak apa ya, nggak cuma pertolongan fisik aja, yang nggak cuma memberkati ya fisik gitu, enggak. Hati rohani kita diberkati juga, ditopang juga sama Tuhan gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah membantu diranjangnya waktu sakit dan memulihkan. Nah, jadi Tuhan itu datang dimanapun situasinya. Maupun kita suka, maupun kita duka, maupun senang, maupun sedih. Tuhan itu bakal ada di hidup kita. Bakal ada. Bahkan terpuruk pun waktu kita sakit, lemah, sakit parah, Tuhan pasti menolong kita. Gitu. Tuhan pasti menolong kita, membimbing kita, menopang kita agar tetap di jalannya. Nah, pelajaran utama yang kita bisa gali di sini, nah ini udah sampai pelajaran utama aja nih ya. Kepedulian terhadap sesama khususnya mereka yang lemah dan membutuhkan bukanlah sekedar perbuatan baik, tetapi juga perintah yang Tuhan berikan untuk membawa berkat. Jadi kepedulian kita itu bukan cuma istilahnya pengen ajang ini, istilahnya pamer.
Istilahnya kayak apa ya, istilahnya konten-konten cuma konten kepedulian yang biasanya, sorry to say, apa ya, kadang kalau kita lihat di TikTok, kalau kita lihat di YouTube itu misalkan ada cuma apa, kadang ngasih duit kan, terus tiba-tiba ditarik lagi gitu. Di layar apa dia, di layar belakang. Biasanya pas di video, nih kasih duit yang kesusahan. Tiba-tiba pas udah selesai konten, tarik lagi duitnya. Itu nggak boleh seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita sudah ikhlas ya, kepedulian itu dasarnya itu adalah yang pertama tulus, yang kedua ikhlas. Ya, kalau kita nggak ikhlas menolong seseorang, ya udah nggak bisa apa, nggak istilahnya bukan bisa dibilang peduli, cuma mau ini pamer gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita dari dasarnya aja tidak memupuk rasa ikhlas menolong sesama, maka itu bakal menjadi apa ya, istilahnya penghambat untuk peduli terhadap sesama, care terhadap sesama. Kalau nggak ikhlas dari hatinya, nggak tulus dari hatinya, menolong sesama, ya udah nggak bisa gitu. Jadi bukan cuma sekedar perbuatan baik, tapi memang perintah Tuhan menyuruh kepada kita untuk sama-sama kita berbuat baik terhadap sesama, peduli terhadap sesama gitu. Berkat tersebut meliputi perlindungan, pemeliharaan, kebahagiaan, dan bahkan kesembuhan. Nah, itu yang Tuhan berikan kepada kita apabila kita peduli terhadap sesama kita. Kita juga apa ya? Peduli terhadap sesama kita, kita juga baik kepada sesama kita, bukan cuma ajang pamer doang, tidak gitu. Nah, intinya di sini adalah peduli membawa berbuah berkat itu bukan hanya slogan, tetapi apa? Janji Tuhan gitu. Bukan cuma kata-kata doang pun peduli berbuah berkat tuh, enggak. Tapi itu adalah merupakan janji Tuhan kalau kita peduli terhadap sesama kita. Nah, kira-kira apa sih pengaplikasiannya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama itu adalah kenali orang-orang sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Nah, jadi kita itu mulailah dari lingkungan kita yang terdekat dulu nih. Misalkan keluarga, teman sekolah ataupun tetangga, ada kayak mengalami kesulitan. Jadi kita kenalin dulu. Kita perhatikan siapa sih yang butuh bantuan sebetulnya. Misalnya nih, ada kawan saya nih, apa ya, kawan saya kadang ini kesusahan dia belajar misalkan matematika, mau ulangan besoknya bingung dia. Aduh, kayak mana ini? Kadang bingung, aduh kayak mana ya? Mana nggak ngerti materinya diajar guru gitu. Nah, jadi kita tuh harus mengidentifikasi dulu. Ini anak ini betul-betul tak tahu atau pura-pura. Ah, kan kadang biasanya kalau apa orang kan ada nama istilahnya caper cari perhatian kan. Biasanya kalau apa kadang pura-pura ini dapat pertolongan padahal enggak. Gitu. Itu yang kadang bikin kalau ini kadangnya bikin sakit hati sih sebetulnya kalau cuma pura-pura doang. Tapi ya dengan rasa ikhlas dan tulus kita ya pasti ya. Yang pertama itu kenalin dulu, yang kedua adalah lakukan tindak nyata kepedulian. Nah, lakukan tindak nyatanya terlebih dahulu. Nah, kepedulian tidak cukup dengan perasaan iba. Tuh, dengar. Jadi bukan cuma rasa iba doang. Gak cuma perhatiin tadi yang di konteks awal yang memperhatikan pemulung, ibah, gak ada aksi nyata. Ah, udahlah, sama aja gitu. Jadi lakukanlah tindak nyata sekecil apapun. Seperti membantu mengerjakan tugas, menjenguk yang sakit, atau memberikan bantuan materi jika mampu. Ingat, dalam di sini katanya jika mampu ya. Jadi nggak dipaksakan gitu. Tidak dipaksa. Jadi kalau lakukan hal sekecil apapun. Ya itu tadi membantu mengerjakan tugas. Jadi ketika kawan saya susah nih, aduh matematika nih kayak mana nih mau belajar gak ngerti malah mana besok ulangan. Nah, saya bantu, saya ajari. Nih
Kalau ini, gitu. Jadi istilahnya teman saya tuh, wah akhirnya terbantu, ngertilah sikit-sikit lah ya, ngerti sikit-sikit nih. Nggak istilahnya apa, nggak terlalu ini kali, tapi istilahnya ngerti lah, bisa lah untuk menjawab ulangan nanti pada besoknya gitu. Nah yang kedua, yang ketiga sorry, yang ketiga itu adalah lakukanlah dengan tulus. Itu yang tadi saya bilang. Kalau kita nggak ada ketulusan dan keikhlasan di dalam hati kita untuk menolong orang lain, siapa aja bohong gitu. Bakal kayak ada rasa-rasa aneh gitu. Nah, lakukanlah perbuatan baik dengan motivasi yang benar, ya, bukan untuk mencari pujian ataupun imbalan. Ingat, bukan untuk mencari pujian atau imbalan. Jadi jangan berharap kalau engkau menolong, misalkan nih, dapat nih apa? Dompet orang di jalan nemu. Ada KTP-nya kita balikin. Terus nanti apa adalah orang kadang-kadang mana ininya PT. Kalau orang ini bilang PT kan, yang saya dengar PT. Jangan berharap. Karena kalau kita memang tulus dan ikhlas dalam menolong seseorang, kita nggak akan minta bayaran. Nggak. Kalau kita ikhlas ngasihnya, udah ikhlas kasihnya, ikhlas ininya, bantunya, yaudah ikhlas. Jangan berharap apa ya istilahnya imbalan ataupun pujian. Weh si Joshua ini hebat loh. Apa dia sering bantu-bantu si ini, dia sering bantu-bantu si ini. Hebat loh Joshua. Jangan. Gak usah kayak gitu. Kita udah kita dengan tulus dan ikhlas saja ya kita berdoa. Tuhan terima kasih Engkau memberkati aku untuk membantu si ini. Kiranya apa yang sudah aku perbuat bisa menjadi berkat bagi dia. Gitu. Jadi dengan hati tulus dan ikhlas, ya itulah kita bisa mendapatkan berkat yang lebih baik dari Tuhan. Nah, yang keempat kalau kita ini berdoa bagi mereka yang membutuhkan. Nah, selain tindakan nyata, doa juga bentuk kepedulian yang sangat penting. Nah, jadi bukan cuma perbuatan doang, tapi kita mendoakan juga teman-teman kita yang sulit. Mendoakan teman-teman yang membutuhkan gitu. Jadi ketika apa sih namanya? Ketika teman-teman butuh bantuan, ya kita berdoa, ya Tuhan, kawanku sakit, kiranya Engkau memberikan dia pemulihan, penyembuhan supaya dia istilahnya sembuh dan bisa sekolah seperti biasanya gitu. Ataupun yang lain-lain yang misalkan ini kadang di gereja juga menyebutkan pokok-pokok doa syafaat tuh kadang ya bagi yang membutuhkan, bagi yang apa fakir miskin, janda gitu. Nah, kemudian ini untuk refleksi diri. Nah, teman-teman bisa merefleksikan diri teman-teman. Pernahkah kamu merasakan berkat Tuhan setelah menolong orang lain? Nah, bagaimana perasaanmu saat itu? Apakah kamu lebih merasa dekat dengan Tuhan setelah menolong terhadap sama? Nah, refleksikan bagaimana kamu bisa lebih peduli lagi terhadap orang di sekitarmu. Ingat bahwa setiap tindakan kecil kepedulianmu itu sangat berarti di mata Tuhan maupun sesama kita. Jadi bentuk kepedulian kita itu sangat berarti walaupun sekecil apa biji sawi kecil banget, tapi itu sangat berarti. Nah, untuk penutup. Jadi saat ini di tengah dunia ini yang acuh tak acuh dengan keberadaan dan kelemahan orang lain. Nah, itulah dia. Tujuan berkenan untuk terus memanggil dan memakaimu menjadi alat di tangannya. Nah, jadi teman-teman di dalam dunia yang sedang istilahnya sedang banyak konflik, sedang banyak istilahnya kesenjangan sosial, terus juga banyaknya terjadi kemiskinan, yang membutuhkan pertolongan itu banyak. Nah, jadi kita tuh sebagai remaja juga
perlu untuk peduli terhadap sesama kita. Nah, di sini ditanyakan apakah kamu bersedia? Nah, jika iya, percayalah bahwa Tuhan menjamin hidupmu dengan perlindungan dan pertolongannya, sehingga kamu dikuatkan dan dimampukannya untuk menyatakan kepedulian terhadap sesama, baik melalui doa, dukungan moral, dan materi. Ingat ya, kalau kita kita iakan, kita bersedia, percayalah Tuhan selalu menolong kita, menopang kita untuk peduli terhadap sesama kita. Ya. Jadi walaupun cuma doa, walaupun cuma bantuan moral dan materi ya, sekecil apapun itu bisa menjadi berarti bagi sesama kita. Nah, inilah kebahagiaanmu. Slogan tadi bukan cuma slogan, tapi ingat janji Tuhan tadi adalah pedulimu berbuah berkat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa memohon berkat apa yang sudah kita dapatkan. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu pada kali ini. Engkau telah memberkati kami untuk mendengarkan firman yang sudah kami dengar sama-sama ya Tuhan. Ya Tuhan, tadi kami sudah dengar bahwasannya kami sebagai remaja harus juga peduli terhadap sesama kita, sesama kami. Kami juga harus peduli juga terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang lemah, yang sakit. Kami harus peduli terhadap sesama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang sekarang sakit, yang terbaring di kasur, terbaring di rumah sakit. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka, supaya mereka bisa melakukan aktivitas mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk orang-orang yang miskin. Ya kiranya Engkau berkatilah perekonomian mereka ya Tuhan, cukupkanlah perekonomian mereka agar mereka bisa menjalani aktivitas mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya berkatilah kami juga, berikanlah kami kesehatan dan terus untuk bersemangat dalam melayani kepada sesama dan kepada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya inilah doa anak hamba-Mu ya Tuhan yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan pada kali ini. Mohon maaf apabila kalau saya ada kekurangan ataupun salah kata. Oke baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Shalom.